Racikan Berita 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. What's kembali hadir di sini. Di tengah-tengah kita hadir hari ini ada di sebelah kiri saya ada Dr. Kristia Kartika, alumni 71. Lalu di sebelah kiri ujung saya ada Bang Asril Hasan, ekonom dari FE Ekonomi 67. Selamat datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, baik. Bang Asril, Assalamualaikum. apa kabar Bang? Sehat selalu Bang ya? Sehat, Sehat alhamdulillah Bang ya? Alhamdulillah, cerah hari ini muka Abang. Begini Bang, hari ini kita akan membahas satu tema Bang yang lagi rame banget hari ini. Sudah dari barat sampai ke timur, cerita ini sudah menggema di mana-mana Bang, tentang pemakzulan Wapres RI, Saudara Gibran. Nah, di sini beberapa organisasi semuanya sampai Freeworks pun pernah membicarakan beberapa minggu lalu. Lalu kali ini kedatangan abang-abang kita ini, senior-senior kita dari alumni UI. Melihat ini bagaimana dampaknya Bang? Apakah ia bisa dilanjutkan atau tidak Bang? Silakan Bang, Bang Chris. Terima kasih. Yang pertama ingin saya sampaikan, perubahan itu adalah sesuatu yang abadi. Ya. Tidak ada perubahan yang dilarang, yang begitu saja nurut untuk berhenti. Apalagi perubahan itu dikehendaki oleh mayoritas masyarakat. Jadi pasti akan dengan cara apapun akan terjadi. Nah, begitu juga dengan yang terjadi saat ini. Oke lah, secara hukum yang by design, nah saya ngomong hukum by design, MK memang pernah mengizinkan. Tapi sebenarnya kita semua tahu lah waktu itu bahwa MK sebenarnya peraturannya tidak begitu. Nah, kenapa kalau ditarik-tarik lagi? Nah, kenapa kok MK begitu? Karena ada personel yang strategis yang terkait. Nah, kita bicara hukumnya tetap cara sebab akibat dan potensi yang ada. Nah, saya melihat kalau sesuatu potensi yang besar, sebuah kemauan yang besar dan didukung oleh kebenaran yang ngasih, itu tidak mungkin dihadang. Tidak mungkin. Saya yakin itu. Perubahan yang terjadi selama ini. Nah, hanya bagaimana bentuknya mungkin tidak persis sesuai yang kita rancangkan. Tapi akan terjadi substansi perubahan itu terjadi. Tercapai. Nah, itu apalagi menyangkut hajat hidup orang-orang banyak ini. Bukan hanya orang banyak, orang-orang banyak. Posisi Wapres kan di atas posisi kabinet, menteri-menteri. Jadi lebih banyak lagi yang berkepentingan. Nah, karena itu menurut saya memang apapun perubahan itu tidak akan bisa dihentikan kalau memang ada substansi yang secara ideologis memang dibenarkan. Begitu kalau menurut saya. Oke. Menurut Bang Asri bagaimana? Pandangan dari Abang? Ya, sebetulnya kehidupan ini ya melihat suatu hal yang biasa saja kalau terjadi perubahan-perubahan. Ya. Yang penting bukan soal perubahannya itu, tapi apakah perubahannya itu akan membawa manfaat atau tidak, itu yang penting. Oke. Ya, betul. Betul. Ya, kalau perubahan itu membawa manfaat bagi bangsa Indonesia, apalagi bangsa Indonesia sudah hampir 80 tahun merdeka, tapi saya ingin mengatakan selama 80 tahun itu bangsa Indonesia belum pernah menikmati hasil kemerdekaan. Ya, betul. Banyak Betul sekali Bang. Oke. Jadi apa yang dikatakan Dr. Chris ya kita harus sambutlah. Mudah-mudahan ini perubahan yang positif akan menyebabkan kenikmatan kepada bangsa Indonesia di kemudian hari. Berarti harus ada perubahan tetap Bang ya? Perubahan itu sesuatu yang biasa dalam hidup ini. Oke. Jadi Abang melihat ini biasa dalam hidup ini perubahan. Biasa. Agama Islam ini mengajarkan kita harus berubah dari yang jelek kepada yang bagus kan gitu. Dari yang buruk menjadi yang baik. Yang baik ya. Oke. Oke Bang. Ini ada satu cerita dari beberapa teman. Berangan-angan memang. Ini angan-angan aja Bang. Bagaimana seandainya pemerintah kita ini, presiden kita ini
mempunyai sosok seperti Kim Jong Un, Bang. Apakah siap nih? Gitu loh, Bang. Rakyat Indonesia bisa terima kan? Siap nggak Iya. model seperti Kim Jong Un? Menurut Iya. Bang Riz bagaimana? Sebelum ke sana, saya ingin sampaikan bahwa secara teoretikal, secara normatif, bahwa aturan perundang-undangan itu selalu ada sebab, akibat, dan juga cara mencapainya, ya kan? Nah, yang terjadi adalah itu bisa saja terjadi perubahan dan pemaksulan, walaupun nantinya mungkin caranya tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Kalau memang tidak bisa dicapai, asal rakyat menghendaki. Ya saya bilang mengatakan bukan mustahil di Indonesia terjadi revolusi. Ya. Oh, dulu kita juga merdeka karena revolusi, ya kan? Nah, apalagi lahirnya seorang kepemimpinan seperti Kim Jong Un. Kim Jong Un, bukan mustahil kita ini sebenarnya bisa atau punya, tapi mungkin saat ini dalam kondisi yang tidak mungkin untuk dihadirkan. Tapi kehadiran beliau dan pemimpin-pemimpin dunia lainnya yang kita memberikan simpati kepada beliau, itu adalah contoh bahwa dunia ini bisa kok dipimpin oleh orang-orang yang lebih tegas, lebih kreatif, tapi juga lebih keras, caranya lebih keras, kan itu. Nah, kalau pertanyaan seperti itu bukan mustahil, Indonesia bisa. Tapi memang di Indonesia ini harus punya pemimpin yang bisa ditakuti, Bang. Ya, betul. Setuju. Setuju nggak, Bang? Setuju. Bang Asri setuju? Ya, insya Allah setuju. Jadi harus ada pemimpin yang keras, tegas, dan ditakuti. Ya. Karena kalau tidak seperti itu, cuma tegas doang, oke leadership. Ya. Tapi tidak ditakuti. Ya. Ya kan, ditakuti bukan kalangan cuma koruptor nih. Ya. Betul. Iya kan? Tapi dalam bawah pun mungkin ada tukang gojek, ada pengendara masuk jalur busway dan sebagainya, terus ada supir truk maki-maki polisi. Nah, ini kan gimana? Iya, betul. Seorang pemimpin. Betul. Iya kan? Nah, kalau boleh saya zamannya udah seharusnya udah berubah ini, Bang. Kalau boleh saya menambahkan, banyak contoh-contoh di luar, di dunia luar, di masyarakat global yang bisa kita jadikan yang kita anggap baik, buruk, benar, salah. Saya punya pengalaman yang cukup sampai sekarang berkesan pada saya. Sebagai rakyat Indonesia pada waktu tahun awal 2000-an, saya itu ada kepentingan pertemuan di Beijing, di Cina. Saya tidak tahu ada apa, kita semua didorong untuk datang ke lapangan di dalam kota terbuka. Ya, di situ ternyata diberitahu bahwa Anda semua walaupun orang asing harus menyaksikan bagaimana cara kita memberikan sanksi kepada seorang yang korupsi. Ada seorang wali kota, ya bukan mantan, memang wali kota masih, yang digantung, bukan digantung dipajang di situ ya, di situ, dan semua orang nembak ya. Dan keluarga dekatnya harus menyaksikan. Jadi saya hampir tidak bisa, tapi itu katanya yang membuat orang menjadi kapok, menjadi takut, menjadi hati-hati banget lah. Nah, kita sanksi itu juga perlu. Betul. Pak Saja, betul. Terima kasih. Jadi Bang, memang sekarang ini Prabowo keras, tegas. Tapi belum semua orang takut sama Prabowo. Kita butuh orang yang juga ditakuti, disegani gitu. Sekedar segan, hormat. Karena di depan beliau hormat, bisa cium tangan, di belakang dia nggak. Dan banyak contoh yang sudah terjadi seperti itu. Kasian nih Prabowo ini. Bapak Presiden kasian juga, Bang. Saya ingat, waduh kok kayak gini. Betul. Belum lagi kita bicara di bawah, begal masih banyak di mana-mana. Dibunuh, diambil motornya dibunuh. Kayak gimana gitu? Sanksinya tidak jelas kan? Sanksi nggak jelas. Ya itu. Nah itulah Bang. Jadi mungkin pandangan Abang bagaimana ke depannya? Ya kalau menurut saya peraturan perundang-undangannya harus dibuat. Apalagi kita sudah statement bahwa kita adalah negara hukum. Aturannya dibuat sedemikian rupa yang benar-benar menyentuh, tapi applicable, bukan hanya visible, tapi applicable. Artinya menguntungkan, tapi juga bisa dilaksanakan. Ya. Nah, kalau kita masih punya perasaan tidak tega, itu tidak applicable berarti. Nah, itu semua harus dibuat sedemikian rupa, dan itu tadi bahwa pendidikan harus dibangun mulai kecil tentang ideologi, nilai-nilai dari nol, Bang ya. Iya, dari nol, nilai-nilai ideologi bangsa, ideologi negara ini, Pancasila. Harus kita, kalau enggak percuma. Saya miris karena melihat di medsos baru-baru ini anak SD aja nggak hafal Pancasila, Bang. Betul. SMP kelas 2, SD kelas 5 kelas 6 nggak hafal Pancasila. Makanya.
Nah, ini banyak sekali. Ini saya miris melihatnya. Dan itu sudah lama terjadi. Kenapa kok tidak ada langkah konkret? Tidak ada konkret ya kan? Malah menteri yang terlibat seharusnya situ malah sekarang dipanggil polisi karena urusan-urusan kriminal. Ya, walaupun itu belum pasti tapi tuduhannya begitu. Betul. Malu kita sebagai bangsa. Betul. Mau jadi apa ke depannya? Iya, nggak jelas kita nih bangsa. Karena mereka generasi bangsa mengganti kita semua ya. Betul. Itu. Tanggung jawab kita. Nah, selanjutnya Bang. Kalau pemakzulan ini kan bertentangan sama konstitusi ya Bang. Pemakzulan? Iya. Ya tahap-tahapannya harus dilalui sesuai dengan konstitusi. Menurut Abang bagaimana? Ya tetap bisa dilakukan sesuai tahapannya, asal tahapannya sesuai dengan yang diatur dalam konstitusi. Misalnya tadi kita sempat diskusikan, kalau presiden itu memiliki wakil presiden dan ada wakil presiden, kalau presiden diturunkan, wakil presiden otomatis presiden. Ya, wapres harus naik jadi hari Naik. itu. Tetapi kalau wakil presiden itu dimaksulkan terlebih dahulu, ya nggak ada. Kalau presiden tidak ada, ya kembali pada triumvirat tadi, yang 3 menteri itu. Berarti harus dimakzulkan dulu dong. Iya, tapi kan persoalannya bukan soal dimaksulkan itu akan segera mengganti apa tidak wakil presiden, tapi substansinya adalah benar-benarkah dia sudah melanggar nilai aturan perundang-undangan dan ideologi bangsa. Kalau menurut saya sudah. Sudah itu. Sudah. Dan Melanggar ya Bang ya? merubah KPK itu bukan KPK apa namanya? MK itu MK. Itu sudah membuat orang sakit lah. Apalagi kok MK sampai dirubah. Ya, apalagi Pak MK sudah dirubah, kita ini sudah dipaksa untuk berkorban, menerima korban, dan hasilnya mohon maaf ya, seperti ini. Ngeri Bang ya? Ya akan terjadi terus, dan ini kan akan kalau tidak tuntas memaksulkannya dan lain-lain itu akan terus begini. Mana mungkin kita mimpi membangun ekonomi bangsa? Tidak ada. Yang jadi itu rakyat harus bayar pajak saat ini de facto. Ya walaupun itu de jure dan de facto rakyat ini sekarang membiayai negara yang besarnya itu lebih dari 60% dari pajak. Betul. Nah sementara rakyat tidak makin tertekan. Nah ada nggak itu kan gitu ya? Betul. Itu ya. Betul sekali Bang. Oke. Menurut Bang Asril bagaimana? Betul sekali apa yang dikatakan oleh rekan Pak Kris. Ya sebetulnya memang manusia ini memang harus diatur dengan hukum. Iya. Bukannya sebelum negara kita mengatur, kita ini sebagai makhluk Allah sudah diatur oleh Allah. Allah sudah punya aturan sendiri. Jadi udah ada aturannya Bang sebenarnya. Cuma disalahgunakan oleh manusia-manusianya kan? Iya. Nah, closing statement bagaimana Bang? Ya kalau menurut saya seluruh elemen kekuatan di masyarakat ini, baik itu front pemuda, front mahasiswa, front sosial, partai politik dan kelompok-kelompok lainnya harus menyatukan pada pandangan bahwa inilah sekarang yang harus kita capai. Iya. Dan kita capai bukan demi apa-apa. Tidak usah ada pergolakan yang secara fisikly tidak perlu. Kalau tidak diperlukan. Nah, kalau bisa perubahan secara substansial terjadi tanpa ada pergolakan. Sebab yang jadi korban rakyat. Ya, rakyat lagi kan dan negara. Terima kasih. Oke. Terima kasih Bang Kris. Sedikit tapi dalam. Bang Asril, terima kasih Bang Asril. Oke pemirsa, Watch Plus, kita hadir kembali minggu depan. Insya Allah kita jumpa lagi. Terima kasih Bang Kris Setia. Terima kasih Bang. Sama-sama. Insya Allah ketemu lagi. Terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Racikan Berita 1.